Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Zahratul Aminah, SPD, guru SMP Negeri 1 Kota Batu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai refleksi, empati, dan perencanaan pembelajaran pada Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2. Refleksi kali ini menjawab dari 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? 2. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Dan 3. Apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Pertanyaan refleksi 1. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang saya pelajari adalah empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Sikap empati perlu dilatihkan kepada murid dan diintegrasikan dalam perencanaan materi pembelajaran yang kita laksanakan. Karena dengan empati, murid akan belajar untuk menerima orang lain, melihat sudut pandang orang lain, menentukan sikap terbaik dalam mendengarkan orang lain, serta memperkuat relasi atau hubungan dirinya dengan orang lain. Untuk praktik dalam mengembangkan sikap empati, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama, kontak mata. Saat mendengarkan orang lain berbicara, maka sebaiknya kita tetap fokus dan melakukan kontak mata untuk menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan pembicara. Yang kedua, respon sesuai. Kita memberikan respon atau tanggapan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Yang ketiga, hindari gangguan. Tidak terlalu sering melihat HP atau tidak terlalu sering melihat jam saat berbicara dengan orang lain. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan jika memang dirasa ada beberapa hal yang kita tidak paham. Yang kelima, parafrase, yaitu mengulang kembali apa yang dibicarakan pembicara untuk mengecek dan konfirmasi apakah benar yang kita tangkap sudah sesuai. Keenam, tidak memotong pembicaraan. Dan ketujuh, transisi peran atau memposisikan diri dengan melihat sudut pandang dari orang lain. Pertanyaan refleksi kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Lembar aksi 1 memandu saya untuk praktik bagaimana caranya berempati melalui kegiatan mendengar aktif. Ada 7 hal tadi yang perlu diperhatikan saat mendengar aktif. Antara lain, kontak mata, respon sesuai, hindari gangguan, ajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, dan transisi peran. Selain itu, praktik berempati ini juga dapat diterapkan kepada murid di kelas untuk menumbuhkan sikap menerima orang lain apa adanya, mampu melihat dari sudut pandang atau kacamata orang lain, serta mengembangkan sikap peka dan toleransi murid. Pertanyaan refleksi ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Tips saya dalam menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, bangun relasi guru dan murid. Relasi yang terjalin dengan baik akan membantu dan memudahkan guru dalam mengembangkan sikap empati pada murid. Yang kedua, melihat kemampuan dan kebutuhan murid. Setiap murid memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam belajar. Kita sebagai guru hendaknya melatih dan mengembangkan sikap empati terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada murid. Dan yang ketiga adalah dengan sharing dan berbagi dengan rekan sejawat mengenai praktik dalam membangun dan mengembangkan sikap empati pada murid. Demikian hasil refleksi
terkait materi empati dan perencanaan pembelajaran pada seri Semangat Guru 2. Ayo Bapak Ibu guru hebat, kita ikuti Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.